Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti akan mendapatkan pencerahan dari kita semua untuk bisa memahami materi ini dengan baik dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah bahas bab 3 ini, di mana pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia hidup di dunia ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik di dalam bangsa yang besar ini? Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita taati. Maka disinilah perlu adanya analisa bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang baik. Ini yang perlu menjadi bahasan kita, atau kita harus bisa menganalisa, tidak jauh-jauh dari diri kita sendiri. Kalau sebagai pelajar, apakah kita sudah menggambarkan warga negara yang baik, belajar dengan baik sebagai seorang pelajar? Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang pelajar? Intinya, bagaimana seorang pelajar itu bisa belajar dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Kembali kita di dalam konteks kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara yang baik, terutama kalian yang masih pelajar. Maka dituntut untuk bisa belajar secara maksimal atau optimal. Kenapa? Harus punya tujuan akhir, harus punya cita-cita. Kalian belajar di SMK, berarti kalian harus punya kemampuan dan punya kreativitas. Jangan hanya selesai sekolah dapat ijazah. Yang penting adalah bagaimana kreatif kita sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan kita manusia dengan makhluk yang lain, yaitu kita diberi akal. Dan akal inilah yang akan mendidik kita untuk berkreativitas. Jangan pasif, tapi kita harus kreatif. Karena kalian sudah memilih SMK, makanya slogannya SMK harus bisa. Maksudnya apa? Bisa mengungkapkan atau bisa menciptakan dengan akal kita, dengan kreativitas kita. Ini yang harus kita lakukan. Jangan hanya sekolah di SMK senang baca buku supaya baik pak nilainya, ya nilainya baik. Tapi apa kreativitas kita? Bisa apa kita? Masa bisa memahami tapi tidak bisa mengamalkan? Maka ini suatu ketimpangan, ketidakstabilan. Tidak stabil. Karena apa? Kita yang sudah diberi kreativitas melalui rasio kita tidak kita pergunakan dengan baik. Kalau kita sudah bisa menguasai materi, maka kita harus praktek.
Ini salah satu bentuk daripada kewajiban kita. Jangan hanya sekedar menuntut haknya saja. Kalau harus gini, pokoknya harus gini. Tapi begitu, mana kewajibanmu? Mana tugasmu? Tidak bisa menunjukkan. Ini berarti tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Boleh menuntut haknya, boleh, tapi kewajibannya juga harus dipenuhi. Kalian bilang, oke, ini hakmu, tapi mana kewajibanmu? Ini Pak, hasil karya saya. Ini baru hebat. Tapi kalau hanya diam, apa yang bisa kalian banggakan dengan diam aja? Coba rasio itu bangga. Bagaimana saya harus bisa menampilkan ini dengan kreativitas. Sing senangannya coret-coret, buat kaligrafi, misal yang suka gambar, buat animasi. Ini sudah merupakan kerja daripada aku, dan ini akan mendapatkan imbalan yang begitu luar biasa, terutama sekarang dunia animasi, karena kita sudah masuk kepada teknologi. Maka kewajiban ini harus senantiasa dikembangkan, karena dengan kita melaksanakan kewajiban ini akan menimbulkan hubungan dengan sesama yang lain. Misalkan kalau kalian bisa membuat animasi, nanti bisa berhubungan dengan produser-produser akan kontrak, sehingga kalian akan mendapatkan honor, dan honor itu pun besar. Dan sebagai warga negara kita jangan lupa, sebab sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, bahwa setiap warga negara adalah orang Indonesia atau bangsa Indonesia asli maupun orang yang dari luar tetapi berdomisili di Indonesia. Maka kita harus memperhatikan hak, memperhatikan kewajiban, memperhatikan kita sebagai warga negara, memperhatikan hak negara terhadap kita, kemudian kewajiban negara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita tahun 1945. Maka kita harus pandai-pandai bagaimana kita yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani oleh bangsa yang lain. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan sumber daya alam yang ada sebagai sumber devisa negara yang patut kita banggakan. Jangan hanya kita bangga dengan slogan-slogan, tapi bagaimana kita bisa mewujudkan untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada dan dimanfaatkan untuk bangsa dan negara kita. Ini yang sangat penting. Dan bagaimana kita bisa menjaga kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai terperdaya oleh bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa sekarang yang ingin menguasai Indonesia, karena sumber daya alam yang paling banyak yang tersisa sekarang adalah di Indonesia. Maka Indonesia ini jadi rebutan negara-negara kapitalis yang hendak menguasai, walaupun tidak menguasai fisik, tapi menguasai beberapa segi, terutama perekonomian dan perdagangan. Karena ini yang sangat menentukan sekarang negara itu maju atau tidak. Maka dibutuhkan
berinspirasi untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, supaya bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang betul-betul hebat dan bangsa yang bermartabat. Ini yang hampir hilang, bangsa yang bermartabat. Karena apa? Karena kita memburu kehebatan tapi lupa martabat. Karena apa? Karena masih di dalam otak kita ini masih terselip egoisme, sehingga tidak mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Maka terjadi beberapa polemik yang ada di bangsa ini, terutama sekarang banyak yang terjadi ketidakstabilan keamanan di negara ini karena ketimpangan. Karena hak dan kewajiban tidak seimbang, maka ketimpangan ini akan terjadi sedikit demi sedikit. Maka kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, bagaimana kita harus bisa menganalisis tentang hak dan kewajiban ini secara benar. Maksudnya itu harus seimbang, jangan hanya menuntut haknya saja tanpa memperhatikan kewajiban. Kalian paham bagaimana seorang penonton, apakah dia bisa melakukan seperti yang ditonton, tapi dia bisa berkomentar seakan-akan dia paling pintar, tapi belum tentu dia bisa lebih pintar daripada yang ditonton. Lah inilah butuh, karena kalian sudah kelas 12, sudah harus bisa memakai akal atau pikiran kita ini untuk dianalisis apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau belum. Kita sebagai warga negara yang baik, apakah sudah? Ini dalam skup negara. Kalau skup kecil, kalian sebagai pelajar, apakah kalian sebagai pelajar ini sudah sesuai atau belum? Harus belajar dengan giat. Karena kalian di SMK, maka kalian harus dituntut berinovasi. Mana kreativitas? Kalian sudah kelas 3 atau kelas 12, sebentar lagi kalian akan terjun ke masyarakat. Apa yang sudah kalian bisa? Jangan hanya lulus dapat ijazah, tapi bagaimana kamu bisa mempergunakan kesempatan yang terbaik di kelas 3 ini untuk menganalisis apa yang sudah kalian tempuh selama 2 tahun yang lalu di kelas 10 dan kelas 11. Maka di kelas 3 ini kalian harus optimal. Saya nanti kalau lulus saya harus begini, kreativitas akan saya kembangkan untuk membangun ini dan sebagainya. Ini adalah kewajibanmu sebagai pelajar, harus optimal. Makanya harus optimis. SMK harus bisa, seperti slogan yang kalian teriakan setiap pagi kalau apel maupun upacara. SMK kamu tuh bisa. Kenapa yang terakhir yes? Ya harus bisa. Jangan hanya menjadi slogan. Maka itulah kalian sebagai pelajar dituntut di sini harus pandai menganalisis bagaimana kalian menjadi betul-betul pelajar yang baik. Apakah sudah atau belum? Jawabannya ada di hatimu masing-masing, bukan pada bapak, tapi pada dirimu masing-masing. Apa yang bisa kalian kerjakan?
pengingkaran, orang yang ingkar itu karena tidak mau memandang kewajiban itu sebagai kewajibannya. Jadi kalau kalian harus paham, kalau di dalam agama orang yang ingkar namanya mungkarun. Kalau pelajar yang ingkar tiga tugas gak tugas itu namanya ingkar. Wah, yang memenuhi kewajibannya tidak mau, lah ini namanya pengingkar. Maka kita harus pandai-pandai menganalisis apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Kalau kemarin belum sukses, maka besok kita harus sukses. Dianalisis dulu, kenapa saya tidak bisa sukses? Kenapa saya tidak bisa berimprovisasi? Kenapa saya tidak bisa berkreasi? Kita harus analisis bagaimana ini kok bisa terjadi. Padahal saya sudah maksimal dan sebagainya. Nah, disitulah nanti akan ketemu jalan keluar. Maka setelah ketemu jalan keluar, pasti nanti akan kita dapatkan yang namanya kesuksesan. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kemarin sudah ada temanmu yang sudah selesai sampai bab 3. Dan mudah-mudahan kalian juga segera bisa menyelesaikan bab 3 dengan baik sampai halaman 33. Demikian anak-anak sekalian materi pada hari ini. Mudah-mudahan